Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara ngaji kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain karya bin Nasr Al-Farabi di pertemuan ke-17 ya Mas ya. 17 ini kita akan membahas soal Tuhan ini. Tuhan. Saya kasih temanya Tuhan kosmologis gitu. Karena ya seperti kita tempo hari sudah membahasnya. Ini kaitannya dengan pembahasan alam itu kodim atau hadis. Makanya di sesi ini kita membahas Tuhan dalam kerangka kosmologis ya. Sebelum itu mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, Plato, Aristoteles, dan juga guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga untuk orang tua kita masing-masing, keluarga kita, dan juga guru-guru kita dan para pengarang kitab atau buku yang kita baca. Semoga ilmu kita bermanfaat, yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, dan senantiasa kita semua dalam kondisi bahagia fi hadzal hayat wa ba'dal mamat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa huwa anal bari ya Mas, mulai dari itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa huwa annal bari jalla jalaluhu, dan dia sungguhnya Tuhan yang maha agung ya. Mudabbiru jami'il alam, pengatur semua alam ya. La ya'zubu anhu mithqala habbatin min khardalin. La ya'zubu anhu, tidak luput dari Tuhan, mithqala habbatin, satu mithqal. Satu mithqal itu apa sih? Satu atom, habbatin min khardalin, biji dari sawi. Tuhan tidak luput dari Tuhan segala sesuatu sampai satu butir biji sawi ya. Wala yafutu inayatuhu syai'am min ajza'il alam. Wala yafutu, dan tidak terlewat. Inayat ini latafutu seharusnya ya. Inayatuhu, perhatian Tuhan, syai'am min ajza'il alam, satupun dari bagian-bagian alam. Perhatian Tuhan itu tidak terlepas dari apapun bagian di dalam alam. Ala sabilil ladzi bayyannahu fil inayah, sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan fil inayah, dalam pembahasan tentang inayah, perhatian Tuhan. Gampangnya perhatian, artinya itu sebenarnya apa ya? Ini ada saya lanjutkan dulu. Min annal inayatal kulliyata, bahwasanya perhatian yang universal itu sya'i'atun, meliputi fil juz'iyat, meliputi partikularitas. Ya, ini gini. Ada satu perdebatan. Apakah Tuhan itu mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya? Ini nanti terkait dengan qada dan qadar itu loh Mas, ya kan? Ada sebagian
orang yang mengatakan bahwa ya hal ihwal yang sampai yang detail sekalipun itu ya Tuhan tahu ya. Cara ngerokok, cara duduk, gaya rambut gitu-gitu. Tapi di sisi lain, misalnya tadi jodohnya dengan siapa, matinya gimana, kita kemudian nanti mau milih apa gitu kan. Nanti ini Muktamar NU yang jadi siapa misalnya gitu. Hal-hal yang sampai remeh ya. Kemudian nanti perhitungannya berapa, itu sampai sedetail itu ya. Itu satu sisi. Ada sisi lain yang mengatakan bahwa ya Tuhan nggak sampai detail-detail itu amat gitu kan. Bahkan ada yang menyatakan ya Tuhan itu seperti pembuat jam tangan. Apa mas istilahnya mas? Dewism ya. Artinya begini, tukang jam itu kan bikin jam sudah berjalan. Habis itu setelah dipakai orang tukang jamnya nggak ikut campur, ya kan? Udah jalan dengan sendirinya. Alam semesta semacam itu, ya kan? Jadi, segalanya sudah berjalan. Nah, atau kalau di perdebatan yang kemudian muncul di buku-buku filsafat Islam itu tentang ilmullah ya, pengetahuan Tuhan ya. Apakah pengetahuan Tuhan itu hanya terkait dengan hal universal atau apakah Tuhan hanya mengetahui hal yang secara umum saja ataukah sampai hal-hal yang detail ya. Apakah pengetahuan Tuhan itu terkait dengan kulliyat, universalitas ataukah dengan juz'iyah semacam itu. Nah, para filsuf yang kemudian dikritik oleh ini minimal kalau kita bacanya dari buku Tahafut Falasifah itu kan. Itu kan salah satu hal yang dibahas oleh Al-Ghazali di buku Tahafut Falasifah soal itu. Menurut catatannya Al-Ghazali, Ibnu Sina dan Al-Farabi itu berpandangan bahwa Tuhan itu hanya mengetahui hal-hal secara umum. Berarti yang detail-detail tidak. Sementara Al-Ghazali mengatakan Tuhan ya tahu semuanya dong, ya kan? Kalau misalnya argumennya begini, kalau Tuhan nggak tahu berarti Tuhan nakis dong, ya kan? Tuhan tidak sempurna. Kalau Tuhan tidak tahu berarti Tuhan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna bukan Tuhan dong. Padahal Tuhan seharusnya sempurna. Maka Tuhan seharusnya mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya, macam itu. Nah, ketika konon ini ya di buku itu bahwa Ibnu Sina, Al-Farabi itu mengatakan bahwa Tuhan yang mengetahui secara umum, itu maka kemudian dikafirkan, ya kan? Karena berarti menganggap pengetahuan Tuhan terbatas. Nah, di sini ada pernyataan yang sebenarnya saya nggak tahu juga Al-Ghazali mengkritik Al-Farabi sebelah mananya ya. Tapi kalau kita membaca yang tadi ya, innal inayah al-kulliyah syai'atun fil juz'iyat, ya kan? Tuhan itu memperhatikan secara global, di mana hal yang global itu mencakup sampai hal-hal yang partikular, gitu kan? Dulu ada profesor saya di Al-Azhar namanya Profesor Abdul Mu'ti Bayyumi. Beliau adalah dekan Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, itu menjelaskan soal ini. Jadi ma'rifatullah itu seperti jadwal aja mas, ya, seperti jadwal saja. Kayak kita misalnya begini, ada ya secara global, di mana global itu nanti hal-hal yang rinci pun masuk ke dalamnya. Tapi hal-hal yang rinci itu ya dengan dinamikanya sendiri gitu. Tapi intinya sudah tercover oleh hal yang global. Gimana ya? Ya karena kalau misalnya sampai detail-detail, sampai misalnya cara nulis, misalnya saya kayak gini, kayak gitu tuh, kita semua akhirnya ya kita melakukan dosa sekalipun nggak jadi dosa kan? Bener nggak? Bener nggak? Misalnya begini, kalau sampai hal yang detail sekalipun itu semuanya Tuhan tahu, itu apa gunanya nih semua ini? Abas semua kan? Sia-sia semua kan? Misalnya orang nauzubillah memperkosa, kemudian ini sesuai takdir Tuhan. Ya mungkin kan?
Jadi kalau sampai, tapi tadi kan, oh ini ada ketentuan-ketentuan bahwa ini dosa, ini berpahala, ini benar, ini salah. Jadi kemudian artinya gini, contoh yang paling mudah ya kayak di Al-Qur'annya itu loh, yang fa'alhamaha fujura wa taqwaha yang saya pernah bilang ke kalian, ya kan? Nah, kurang lebih pengetahuan Tuhan itu seperti di ayat itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan? Tuhan mengetahui bahwa pada diri manusia ini dikasih potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk, ya kan? Diberi ilham, artinya bukan ilham dalam pengertian ini adalah diberi potensi. Ilham itu adalah potensi. Kita ini bisa jadi baik atau menjadi buruk, ya kan? Ada potensi itu. Kita bisa sukses atau gagal, ya kan? Gitu kan? Macam itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu tuh, ya. Ini sebagai contoh bahwa al-inayah al-kulliyah syai'atun fil juz'iyah. Maksudnya itu. Ya. Tuhan saya ulang lagi nih. Sebenarnya tempo hari sudah ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada potensi ya. Ada apa namanya? Aktus ya, aktualisasi. Nanti di tengahnya ini ada aktualisasi. Ini bil quwah ya, bil quwah. Kalau bahasanya ini aktualisasi. Ya, bil fi'li. Gampangnya gitu, ya. Jadi contohnya di sini apa? Secara potensial kita ada dua kemungkinan, ya. Bisa jadi apa? Qad alhamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur ya. Takwa. Ya kan? Kita punya potensi itu. Kita dikasih potensi kemungkinan untuk menjadi baik atau buruk. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Ini ada dua nih. Aflaha, ya falah ya. Ya. Beruntung. Khoba atau khaib ya. Khaib. Ya, khaib ya, khoba. Atau apa merugi ya. Ya kan? Tapi di sini ada tindakan kan? Ada apa namanya? Ada kasab lah kalau bahasanya ini. Ada pilihan ya. Pilihan atau tindakan. Ya kan? Apa ini? Di sini ada dua ya kan? Tadi apa? Qad aflaha man zakkaha, zakka ya. Membersihkan diri. Membersihkan diri. Membersihkan diri ya. Atau dassaha. Dassa ya. Dassa ini mengotori diri. Kan gitu, ya kan? Bahwa kita punya potensi baik buruk ya. Kita akan jadi baik kalau membersihkan diri dan maka kita akan baik kan gitu. Ya kan? Kita akan sampai ke sana tapi melalui ini. Potensi ini kalau yang dikuatkan dan kita mengotori diri, maka kita akan sampai ke ghaib. Nah, ini nih yang di apa namanya? Yang dijelaskan oleh Tuhan melalui dua ayat itu menunjukkan bahwa ini adalah al-inayah al-kulliyah. Semacam peta aja, ya kan? Kita ini ada punya potensi baik dan buruk, bisa jadi orang yang beruntung atau bisa jadi orang yang merugi. Tergantung nanti apa? Kita mau mengotori diri atau kita akan membersihkan diri. Semacam itu aja. Nah, di sini artinya ketika ada orang yang merugi, kan udah ketahuan oleh Tuhan. Kamu pasti ngotorin diri. Nanti kan gitu, ya kan? Ternyata ada yang orang falah. Kamu berarti membersihkan diri, ya kan? Semacam itu. Jadi tadi misalnya sukses atau apa namanya atau gagal, ya kan? Itu kan kayak kalian kan sebenarnya kita pas mau kuliah kan jelas juga ya.
Dan ini udah lulus belum? Belum. Belum ya. Kan ada dua kemungkinan ya kan? Ada dua kemungkinan kan? Lulus ya kan? Jadi sarjana apa? Ilmu politik kan apa? Hukum. SH. Jadi SH ya. SHI atau SH doang? SH dong. SH. Ya kan? Bisa jadi SH atau kemudian ya nggak ada S-nya. Ya kan? Ada dua itu ya kan? Tergantung dia. Apakah nilai-nilainya itu cukup dia menjalankan segala prasyarat untuk jadi SH, soalnya bikin skripsi dan seterusnya, atau tidak? Kan pilihannya gitu. Kalau kemudian dia ternyata bisa jadi SH, berarti kan tadi dia syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya kan? Ketika dia tidak, ya itu sebenarnya dari awal udah dikasih tahu, kamu kalau mau lulus maka jangan sampai kuliah sampai sekian semester. Jatahmu sampai berapa, Mas? 14. 14. Ya. Sekarang udah berapa? 9. Masih lumayan lah. Masih ada 5. Jadi statusnya terpaksa diluluskan. Kalau Mas Baik dulu semester berapa? Diluluskan, Pak. Enggak, semester berapa tuh? 15, Pak. 15 ya? Diluluskan, Pak. Oh iya, karena sebelumnya nggak ada batas itu ya. Dulu nggak ada batas itu. Benar ya? Benar. Nggak ada batas. Kayak di Al-Azhar, nggak tahu sekarang ya. Zaman saya itu nggak ada batas, Mas. Sebagian besar teman-teman itu nyangkutnya di Al-Quran. Ya, kalau misalnya udah semester terakhir, Mas, kemudian dia semua udah lulus, tinggal Al-Quran 1 doang itu nggak lulus itu. Dan itu kemudian banyak yang kayak gitu. Banyak teman-teman, sebagian yang sudah jadi tokoh juga ada yang kayak gitu, nggak lulus di Azhar, padahal dia udah lama di sana, ya karena Al-Quran gitu. Nah, itu tadi ketika ini sebagai contoh ya. Ini contoh bahwa al-inayah al-kulliyah itu apa? Syai'atun fil juz'iyat ya. Al-ma'rifah al-kulliyah itu tashmalu ala al-juz'iyat. Ya. Dan di sini kan kemudian ya kita nggak wayang-wayang amat kan? Benar nggak? Kalau di sini ada unsur free will-nya ada, tapi determinismenya juga ada. Ya, ada unsur qadariyahnya ada, jabariyahnya enggak. Ada juga, ya kan? Tidak 100% qadariyah, tidak 100% jabariyah. Nah, ini sebenarnya jawabannya di sini. Nggak tahu nih, kalau nggak salah Asy'ariyah kayak gini kalau dia. Nggak tahu lah, minimal versi saya lah. Iya, tapi inilah yang menurut saya sehat di situ ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ya itu bukan salahnya Tuhan, salahnya kita juga, ya kan? Karena kita milih hal yang keliru, gitu, ya. Karena kalau 100% semuanya adalah tidak ada urusannya dengan Tuhan, free will semacam itu. Apakah benar kita 100% free will? Menurut saya enggak deh, ya. Ada hal-hal yang kadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya kan? Apalagi sekarang pakai apa namanya neuroscience itu, kita itu sebenarnya juga nggak 100% kita mengendalikan diri kok, Mas, ya kan? Pilihan-pilihan itu artinya selalu ada hal yang mempengaruhi kita. Dan kita sebagai manusia itu juga tidak bisa menentukan hasil kan? Nah, Mas, kita cuma bisa usaha kan? Artinya hasil akhir dari usaha kita tidak bisa menentukan, ya kan? Artinya kalau dikatakan apakah kita free will, apa itu qadariyah ya? Ya enggak juga, ya kan? Enggak 100%. Tapi kemudian kalau dikatakan apakah kita deterministik, benar-benar semuanya ditentukan oleh Tuhan? Itu sampai detail-detail di mana kita tidak ada campur tangannya sama sekali, ya keliru juga, ya kan? Karena kalau 100% semuanya adalah apa namanya takdir Tuhan itu dalam pengertian sampai pilihan sekalipun itu sesuai dengan apa keinginan Tuhan dari awal, ya akhirnya apa namanya tadi kita melakukan dosa sekalipun ya suka-suka kita, ini udah ditentukan oleh Tuhan, itu kan? Kita jadi raja itu kan, itu sebenarnya kayak jabariyah itu kan menjadi gagasan yang diterima oleh negara ketika negara itu korup, ya, negara itu despotik, ya. Zaman Umayyah itu kan pakainya gitu, ya kan? Kenapa? Misalnya mabok gitu, memang kan khalifah, sebagian khalifahnya Umayyah itu kan
pemabok ya. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dia bisa berlindung kepada Tuhan dengan segala kesalahannya. Itu. Nah itu nggak sehat. Nah ya. Nah karena Al-Farabi mengatakan ini, kita bisa meninjau ulang pernyataan Al-Ghazali yang menyerang Al-Farabi terkait dengan Al-Inayah Al-Kulliyah atau Al-Ma'rifah Al-Kulliyah itu. Ya. Wa inna kulla syai'in min ajzail alam. Sungguhnya segala sesuatu dari bagian-bagian alam wa ahwalihi dan kondisi-kondisinya bagian-bagian itu maudu'un bi auqafil mawadhi' wa atqaniha. Mendapat posisi yang paling tepat. Ini artinya itu ya. Segala sesuatu yang ada di semesta ini itu sesuai dengan proporsinya ya. Ya. Ala ma yadullu alaihi kutubut tasyrihat, sebagaimana yang dijelaskan ya, ditunjukkan oleh buku-buku anatomi ya. Wa ma yadullu alaihi manafiul a'dha ya, yang ditunjukkan oleh manfaat-manfaat anggota tubuh, wa ma asbaha, dan hal yang serupa dengan itu minal aqawili at-tabi'iyah, dari pernyataan fisika ya, bahwa segala sesuatu itu ya sudah ada proporsinya ya. Tadi ini prinsip dasarnya adalah Tuhan itu punya perhatian kepada segala sesuatu. Meskipun perhatiannya tadi sifatnya universal, tapi mencakup sampai hal-hal yang partikular ya. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu sesuai dengan posisinya ya. Ada manfaatnya. Sampai hal-hal yang sepertinya nggak ada manfaat, itu nyata ada manfaatnya. Kemarin kita bahas apa? Misalnya lalat. Kan dijawab apa? Menghancurkan ini kan ya. Lalat sepertinya nggak ada gunanya ya. Tapi ternyata dia ketika dia memakan bangkai itu artinya kan mengurai sesuatu. Tetap ada manfaatnya ya. Nyamuk ya minimal dengan adanya nyamuk ada obat nyamuk ya, minimal ya. Tapi minimal itu ya kan. Tapi mungkin ada hal lain ya kan. Cacing misalnya gitu. Cacing itu kan juga menyuburkan tanah ya kan. Menyuburkan tanah, bisa jadi obat tipes juga kan, ya kan? Benar kan? Cacing gitu. Ya, artinya segala sesuatu itu walaupun sepertinya tidak ada gunanya, itu ada wudi'a bi'auqafil mawadhi ya. Diletakkan sesuai dengan posisinya yang setepat mungkin. Hatta kecoa, ya kan? Kecoa itu apa gunanya ya kan? Ngotor-ngotorin doang kan? Itu ternyata ini mas, saya pernah baca itu ternyata kecoa itu, kalian pernah ngebunuh kecoa nggak langsung mati loh itu, ya kan? Ternyata itu ada peneliti dari India itu meneliti bahwa itu ternyata kecoa itu hati atau jantungnya itu tuh ini sistemnya rumit, jadi dia nggak langsung mati mas. Nah itu dengan meneliti kecoa akhirnya kemudian terpikirkan untuk ini mas, ini bagaimana kalau orang gagal jantung, nah gitu. Jadi meneliti kecoa, padahal ini nanti bahasnya ke gagal jantung. Artinya itu ada gunanya ya kan. Cicak itu kan, cicak sepertinya nggak ada guna ya. Apa cicak gitu kan, ya kan? Benar kan? Tapi ada gunanya nih, ya kan? Karena dia bisa nempel gitu kan. Dan kemudian dari situ membuat teknologi bagaimana caranya agar bisa nempel, iya kan? Benar loh. Ada filmnya apa? Ya, Mission Impossible itu yang kayak gitu kan? Iya kan? Dan itu keren kayak gitu, ya kan? Bisa kayak gitu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi prinsip dasarnya tidak ada yang sia-sia di alam semesta ini, dan Tuhan itu memperhatikan semuanya secara global tadi ya. Inayah al-kulliyah. Wa kullu amrin minal umuril lati biha kiwamuhu maukulun ila mayakumu biha
Ya, wa kullu amrin, dan segala perkara, minal umur allati biha kiwamu, yang mana kiwamuhu kekuatannya, eksistensinya, ya, mau kulun diwakilkan ilaman yakumu biha, kepada orang yang mendirikannya, memperhatikannya, mampu untuk memperhatikannya, itu darurotun ala ghayatil itqan. Itu niscaya sangat pasti, pasti wal ihkam, sangat bijak. Ila ayyataraqqa, sampai hal itu berkembang, minal ajza'it tabi'iyati, dari bagian-bagian natural, ilal burhaniyah, jadi bagian-bagian demonstratif rasional, ya, wasiyasat, ya, menjadi bagian-bagian politik, wasyar'iyat, dan menjadi bagian-bagian syar'i, ya. Ini keterangan yang tadi, ya. Maksud bahwa segala sesuatu itu sangat jelas, sangat bijak, ya. Dan kemudian segala sesuatu itu nanti pada dirinya sudah jelas, sampai kemudian dia berkembang sedemikian rupa, menjadi sesuatu yang burhaniyah, rasional, atau sia-sia, politik, ya, berkembang menjadi hal yang sosial, sampai syariah, menjadi sesuatu yang religius, ya. Segala sesuatu ini sudah jelas pada dirinya, sudah sempurna pada dirinya, dan dia mungkin untuk berevolusi, ya. Tadi tentang al-umur allati biha qiwamuhu mauqulun ila ma yaqumu biha, itu apa maksudnya, ya? Wal burhaniyat, ya, hal-hal yang sifatnya demonstratif, rasional, itu mauqulatun, disandarkan, ya, diwakilkan, atau diperhatikan, atau diterima dan bisa dimengerti oleh siapa? Ila ashabil adhan, ya, diwakilkan kepada orang-orang yang memiliki pikiran as-sofiyah, ya, jernih, wal ukul al-mustaqimah, memiliki akal yang lurus, ya. Hal ihwal yang tadinya sifatnya tadi, ya, tobi'iyah tadi, ya, sifatnya natural, itu bisa menjadi hal-hal yang intelektual, ya, hal-hal yang intelektual. Hal yang natural menjadi hal-hal yang intelektual, ya, itu bisa dicerap oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya akal jernih dan lurus, dan itu, ya. Tadi kan contohnya tadi kecoa tadi, ya kan? Kecoa itu bisa menjadi teori penelitian lebih lanjut bagi siapa? Bagi orang-orang yang akalnya lurus, ya kan? Peneliti semacam itu, ya. Tadi ya, segala sesuatu, cacing, hal-hal yang sepertinya nggak ada gunanya, itu bisa menjadi hal-hal yang burhani, ya, hal-hal yang sifatnya demonstratif, intelektual. Ini bagi orang-orang yang punya pikiran yang jernih dan lurus, ya. Wasiasat, ya, hal-hal yang sifatnya politis, itu mauqulatun, ya, diwakilkan, disandarkan ila dawil aro as-sadidah, kepada orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang berbobot. Ini menarik, ya. Hal ihwal yang sifatnya politis itu sebenarnya dipikirkan oleh siapa? Oleh orang yang pendapatnya itu berbobot. Jadi politisi ini sebenarnya satu poin. Politisi itu seharusnya pendapatnya berbobot, ya. Semacam itu. Nah, ini semacam itu. Politik itu kalau kayak di filsafat itu kan, politik itu kan agak terakhir, ya. Setelah orang beretika, ya, beres di dalam filsafat keluarga, baru berpolitik, ya kan? Dan filsafat politik itu bagian dari filsafat praktis. Ada filsafat teoritis, ya kan? Harus melewati filsafat teoritis dulu, ya kan? Baru sampai ke politik. Politik itu terakhir. Jadi seharusnya orang yang berpolitik itu tuh udah selesai semuanya, Mas. Ini kalau di filsafat Islam, ya kan? Dawil aro al as-sadidah, ya. Pendapatnya itu berbobot. Artinya orang yang berpolitik itu seharusnya udah selesai dengan dirinya. Pikirannya udah rapih gitu kan. Bukan nyari jabatan, bukan nyari duit, ya kan? Maka seharusnya kalau kalian ini pikirannya lurus, ya,
masuklah ke politik. Gitu. Tapi harus lurus dulu. Udah selesai juga dengan diri sendiri. Apa namanya? Ya tadi, kalau belum selesai dengan diri sendiri bahaya, ya kan? Masih nyari jabatan, nyari uang, bahaya juga, ya kan, semacam itu. Tadi, karena yang diharapkan adalah memang orang-orang yang masuk ke dunia politik itu memang yang orang yang lurus harusnya. Tapi kemudian kalau ditemukan politik praktis kok nggak asik, ya kan? Tidak dengan demikian kita tinggalin, ya kan? Karena kalau ditinggalin, ya yang mengisi ya orang-orang yang nggak jelas, ya kan? Benar nggak, Mas? Kadang kan kayak gitu ya. Ya politik di kampus juga mungkin kan ada gitu kan. Nggak asik nih misalnya gitu kan. Tapi kalau kemudian, karena dalamnya macam-macam misalnya gitu. Atau jangan kampus lah, politik negara gitu kan. Karena ada sebagian orang gitu kan, jangan masuk ke dunia politik, karena itu buruk sebenarnya itu. Ya kalau kemudian orang-orang baik itu kemudian menjauh dari politik, ya isinya orang buruk semua. Kan sebenarnya itu ya. Tapi tadi pastikan ketika kita masuk ke ranah politik, ya kita sudah beretika dulu, ya artinya sudah beres dengan diri sendiri, sebenarnya itu. Oke. Karena tadi as-siyasat maukulatun ila dawil aro as-sadidah, ya. Orang yang memiliki pendapat yang berbobot, ya. Bukan hanya gini loh. Sepertinya ini aro ya. Aro itu apa namanya pemikiran. Sebenarnya ya, kalau di dalam filsafat itu kan antara tidak sekedar hanya pendapat doang, ya, tapi juga fi'lun, ya kan? Karena seperti yang pernah saya bahas juga, kalau di filsafat Islam itu kan tujuannya adalah ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Apa sih kita berfilsafat? Mengetahui yang benar dan melakukan yang baik, ya kan? Jadi diandaikan ya orang yang berpendapatnya dan harus ada kesatuan antara tindakan dan pikiran, ya kan? Al-Quran juga kan ngajarin kita gitu ya. Lima takulu nama latafalun kaburo maktan indallah, ya kan? Jangan kalian mengatakan sesuatu yang mana kalian tidak melakukannya, ya kan? Dosa itu, ya kan? Artinya apa yang kita lakukan itu apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan sudah kita lakukan. Nah itu tadi. Jadi ini jangan dilihat sekedar orang yang berpolitik itu harus pandai ngomong, biasanya gitu ya. Oh, arok sadidah nih gagasannya. Tapi ya nggak cukup kalau sebenarnya dalam politik versi filsafat Islam tadi tindakan yang baik itu dasarnya adalah pengetahuan yang benar. Jadi antara pengetahuan dan tindakan itu harus selaras ya. Wasyar'iyat ya, syariah agama ya, hal-hal yang sifatnya syar'i maukulatun diwakilkan ila dawil ilhamat ar-rohaniyah, kepada orang-orang yang memiliki ilham rohani. Agama ini berarti syariat itu mau diwakilkan. Ini kok istilahnya diwakilkan ya? Maksudnya syariat itu diterima oleh orang-orang yang memiliki ilham rohani. Orang-orang yang memiliki ilham rohani maksudnya di sini apa? Para nabi, ya kan? Jadi tadi ada burhani itu para filsuf, ya. Burhaniyat yang nerima adalah filsuf, siasiat politisi, ya. Ini nabi, ya. Ya. Tapi disebutnya ilhamat ar-ruhaniyah. Tapi bagaimanapun wahyu itu kan bagian dari ilham. Cuman kalau kita biasanya membedakan ya. Kalau ilham untuk manusia biasa, kalau wahyu untuk para nabi yang maksum gitu kan. Tapi ini genre dasarnya yang disebut wahyu ya ilham juga sebenarnya. Kalau saya kemudian dasarnya lagi apa? Intuisi. Jadi intuisi, dasarnya ini intuisi. Intuisi itu apa namanya? Bagi orang biasa disebut ilham, ya kan? Bagi nabi wahyu. Nah itu kan. Sifatnya rohani. Nah, hal-hal yang syar'i itu bisa diterima diraih oleh orang-orang yang memiliki ilham rohani. Wa amu hadhihi kulliha asyariyat. Yang paling umum dari tiga hal tadi ya, itu adalah
syariat, hal-hal yang sifatnya syar'i tadi. Wa alfaduha, kata-kata yang terdapat di syariat itu khorijatun, keluar an maqadiri ukulil mukhatibin, sesuai dengan kadar akal orang yang diajak bicara. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, la yu'akhiduna, orang-orang tidak mengambil bima la yutikuna tasawwurahu, sesuatu yang tidak mampu untuk mereka cerap, mereka gambarkan, mereka deskripsikan. Jadi, ini Al-Farabi di sini tampak mengunggulkan syariat loh, ya kan? Burhaniyah, siasat, kemudian syar'i. Syar'i itu diterima oleh orang-orang yang punya ilham yang rohani. Kemudian, nah kehebatannya adalah tadi, khorijatun an maqadiri ukulil mukhatabin. Syariat itu muncul disesuaikan dengan kadar kemampuan akal manusia. Tempo hari waktu kita membahas Faslul Maqal sempat bahas ini ya, bahwa orang yang Ibnu Rushd itu kan, ini agak melenceng sedikit. Ibnu Rushd itu kan membagi manusia, ada yang sifatnya burhani, ada yang jadali, adalah hitobi, ya kan? Ada yang orang khusus itu kan orang burhani, demonstratif, para filsuf, para sufi, ya kan? Orang yang mencari hakikat. Ada yang jadali, ya, orang-orang dialektis itu terpelajar sih, tapi tujuannya bukan untuk kebenaran, kadang kemenangan, ya kan? Kemudian yang hitobi, orang yang retoris, yang penting bukan kebenaran juga, bukan kemenangan, tapi hal yang ya bisa diterima, menyenangkan, ya kan? Nah, syariat, agama itu bisa diterima oleh 3 orang sekaligus, ya kan? Coba misalnya gini, ya ajaran-ajaran Islam aja lah, ajaran Al-Quran, orang awam bisa nerima, ya kan? Orang yang tukang debat pun bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Para filsuf pun bisa merujuk kepada Al-Quran untuk mengungkapkan gagasannya, ya kan? Itu dahsyatnya syariat, dahsyatnya Al-Quran di situ. Jadi siapapun bisa bisa memahami dan bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran. Baik itu orang itu sangat terpelajar maupun orang awam. Nah, nanti tadi kalimin nas ala hasbi ukulihim, ya kan? Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan kognitifnya, ya kan? Ketika ketemunya dengan orang-orang yang awam, ya udah ngomongin soal misalnya sorga, ya kan? Sorga itu ada bidadari, gitu kan? Tapi coba ngomong kayak gitu ke kalangan filsuf, kalangan sufi itu kan diketawain pasti. Apa nikmatnya gitu kan? Bagi kaum sufi itu kan nggak menarik gitu. Surga yang tadi tajri min tahtiyal anhar itu tuh nggak menarik. Tapi bagi orang-orang awam ya itu kan. Loh kalau setelah mati itu menyatu dengan Tuhan, apa nikmatnya? Bagi orang awam kan nggak ada nikmatnya, ya kan? Ya tadi. Tapi pernyataan bahwa setelah mati itu kebahagiaan itu melampaui apa yang dibayangkan tentang tadi, itu kan ada juga, ya kan? Mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotorofi kolbil bashar. Ya ada gitu kan? Bahwa kenikmatan pasca meninggal, ya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, ya, tidak pernah didengar telinga, dan tidak terbersit di dalam hati. Artinya melampaui itu semua, ya kan? Artinya kalau kemudian di Al-Quran ada tadi kan deskripsinya sifatnya surga dan seterusnya, itu ada, tapi ada keterangan yang tadi yang sifatnya abstrak itu. Nah itu sebagai contoh. Jadi syariat itu bisa mengungkapkan ajarannya dengan menyesuaikan kadar kemampuan intelektual orang yang menerimanya. Tadi ya. Dan orang-orang akal itu yang mengambilnya sesuai dengan kemampuan akalnya juga, ya. Apa yang mungkin untuk dikonsepsikan sebenarnya itu. Tidak mengambil sesuatu yang tidak mampu untuk dibayangkan, ya. Tadi sebagai contoh seperti yang saya tadi bilang. Fa inna man tasawwaro
Sungguhnya orang yang mengkonsepsikan ya, membayangkan ya, fi amril mubdiil awal, membayangkan atau mendefinisikan perkara Tuhan, al-mubdi al-awal, pencipta yang pertama ya, annahu jismun, bahwa Tuhan itu adalah jisim, hal yang sifatnya korporeal ya, sifatnya jasmani ya. Kalau orang membayangkan bahwa Tuhan itu sifatnya jasmani, wa annahu yaf'alu biharokatin wa zamanin, dan Tuhan yang jisim itu bergerak, bertindak, yaf'alu biharokatin, dengan gerakan, wa zaman, dan dengan waktu, layak diru bidhni, maka orang itu tidak mampu dengan akalnya ala tasawwurim ma, untuk mengkonsepsikan sesuatu, huwa, Tuhan itu altofu min dalika, lebih lembut daripada jisim tadi, wa al-yakubi, dan lebih tepat baginya. Kalau orang bayangkan bahwa Tuhan itu punya tubuh korporeal, maka dia tidak bisa membayangkan Tuhan yang tidak bertubuh. Hanya gitu kan. Nanti ada kejelasannya di sini ya. Jadi emang sebagian orang ada yang membayangkan ya Tuhan semacam itu ya. Makanya ada istilahnya tajsim ya kan, menjisimkan Tuhan ya kan, benar kan? Misalnya tadi kalau di Al-Quran ada pernyataan wajhullahil akbar ya kan, diartikan oleh orang-orang yang tajsim tadi ya, jisim wajah Tuhan besar ya kan, yadullah fawqa aydihim, itu diartikan tangan Tuhan lebih berada di atas tangan mereka. Tangan yang bayangannya tangan ya kan, karena ini orang yang konsepsinya adalah bahwa Tuhan itu jisim, maka dia akan bayangan gitu. Kalau kemudian apa tadi? Istawa alal arsh, bahwa Tuhan itu diartikan bersemayam di atas arsh. Jadi dia bayanginnya, arsh itu suatu tempat, kemudian Tuhan ada di situ. Ya? Oke. Layak dirubid ini atau surufin ma altohu min dalik. Dia tidak bisa membayangkan yang lebih lembut daripada itu. Wa mahma tuhima annau ghairu jasim ya. Seandainya disangkakan bahwa Tuhan itu bukan jisim, wa annahu yaf'alu fi'lan bila harokah, bahwa Tuhan itu bertindak tanpa gerakan, wa zaman, dan tanpa waktu, la yathbutu fi dhihni makna mutasawwiril battah, maka tidak akan menetap di akalnya makna sesuatu yang dikonsepsikan itu sama sekali. Tadi kalau dibayangkan bahwa Tuhan bukan jisim ya, dan Tuhan itu bertindak tanpa gerakan dan tanpa waktu, itu ya nggak kebayang bagi orang yang saya tadi. Gimana? Ya kan? Toh kenyataannya ada ayat kayak gitu, ya kan? Mutajasim kan gitu kan? Dilarang untuk menakwil, kayak di orang-orang Wahabi kan gitu kan? Nggak boleh menakwil. Ya. Saya pernah dulu menerjemahkan bukunya Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Hadil arwah ila jannatil afroh, ila biladil afroh. Yang kemudian di bahasa Indonesia kan judul buku itu jadi surga yang dijanjikan oleh Allah. Di situ ada hadis itu, yu'anikunallah, bahwa orang yang masuk surga itu nanti akan berpelukan dengan Tuhan. Bener, ada itu hadisnya gitu. Yu'anikunallah. Itu mereka mengartikan ya berpelukan. Nggak boleh ditakwil. Ya tadi nggak kebayang. Lu ini kata-katanya yu'anikunallah, ya kan? Ya wes, ya bagi kita ya, aduh, ya wes lah gitu. Wa in ujbiro ala dalika, kalau orang itu dipaksa untuk tadi ya membayangkan Tuhan tanpa jisim ya, zada ghoyan wa dolalan, maka akan tambah sesat dia
bertambah sesat kalau dia dipaksa gitu. Tuhan itu tidak menempati apapun, bertindak tanpa gerakan dan tanpa waktu. Piye kan? Gak kebayang, gak kebayang dia, ya. Wa kana fima yatasawwaruhu ya. Wa ya'taqiduhu ma'duron musiban. Dan apa yang dikonsepsikan oleh orang tadi, wa ya'taqiduhu, dan yang diyakini oleh orang tadi itu ma'duron musiban, dimaafkan dan dianggap benar. Nah, ini artinya Al-Farabi nggak suka untuk mengkafirkan. Hatta orang yang tajsim kayak orang Wahabi sekalipun, udah biarin aja, gitu loh. Apa yang ditasawurkan dia, ya udah ma'dur, dimaafkan. Ya oke, boleh, gitu aja. Minimal mungkin penting kamu percaya sama Tuhan kan, nah gitu ya. Tuma yakdiru bidhihnihi ala ayya'lama annahu ghairu jasim. Kemudian ada orang yang yakdiru bidhihni, mampu dengan akalnya ala ayya'lama untuk mengetahui annahu bahwa Tuhan itu ghairu jasim, tidak berjisim ya, non korporeal. Wa inna fi'lahu bila harokah, dan tindakan Tuhan itu tanpa gerakan. Ghairu annahu, hanya saja orang itu layak diru, tidak mampu ala tasawurin untuk mengkonsepsikan annahu bahwasanya Tuhan lafi makan, tidak berada di tempat. Berarti kan? Oke lah, Tuhan itu bukan jisim. Tapi ini nggak kebayang. Tuhan tanpa tempat. Nah, Al-Quran bilang istawa alal arsy, misalnya gitu kan. Tuhan bersemayam di arsy. Itu nggak kebayang nih. Tuhan tanpa tempat. Nah, wa in ujbiru ala dalika, kalau orang ini dipaksa untuk meyakini Tuhan itu tanpa tempat, misalnya gitu ya. Wa kalafa tasawwurahu, dan dibebankan padanya untuk membayangkan Tuhan tanpa tempat, taballada, maka jadi dungu orang itu. Jadi bego dia. Nah, solusinya apa? Fa innahu yutroku, orang seperti itu yutroku ditinggalkan ala halihi, sesuai dengan kondisinya, walaya yusaku ila ghairiha, dan jangan dibawa, diarahkan ke selain jalan itu. Jadi biarin aja gitu. Mampunya segitu tasawurnya ya. Wa kadzalika, demikian juga layak dirul jumhur, mayoritas orang tidak mampu ala ma'rifati syai'in, untuk mengetahui sesuatu, yahdutsu, yang mengada, la an syai', tidak dari sesuatu. Sulit bagi orang membayangkan sesuatu muncul tanpa sesuatu. Ya, sesuatu tanpa dasar sama sekali. Biasanya kan kita selalu melihat sesuatu ada dasarnya, ya kan? Air, kopi dari air, sebenarnya gitu kan. Air ini dari, selalu ada gitu kan. Buku dari kertas dari, terus itu kan, dari kayu dan seterusnya. Kayu dari apa? Dari biji dan seterusnya. Selalu hal yang kita perhatikan itu adalah senantiasa ada yang mengawalinya, ya. Tapi tadi sulit bagi orang umum untuk mengetahui adanya sesuatu tanpa dasar sebelumnya, ya. Tanpa ada sesuatu sebelumnya. Wa yafsudu la ila syai', dan sesuatu itu rusak, menghilang, la ila syai', tidak kepada sesuatu yang lain. Jadi hilang gitu aja. Padahal biasanya kan kita sesuatu ya misalnya tidak ada, dia ya berubah wujud saja kan. Misalnya apa? Kayu tadi ya, dari kayu menjadi kertas, menjadi buku. Buku ini hancur, nanti ya jadi hal yang lain kan, dimakan, ngengat dan seterusnya misalnya gitu kan. Jadi tanah dan seterusnya ya. Nah, sulit untuk membayangkan sesuatu hilang yang blang gitu. Nah, falidalika maqad khutibu bima qadaru ala tasawwurihi. Oleh karena itu, ini maknya ini seharusnya nggak ada ini ya. Orang jumhur itu diajak bicara sesuai dengan kadar
kemampuan mereka untuk mengkonsepsikan, ya. Ala tasawuri wa idrokihi wa tafahumihi, sesuai dengan kadar konsepsinya, sesuai kadar idrok pencerapannya, sesuai dengan kadar pemahamannya. La yajuzu, tidak boleh, ayun saba syai'un min dalika, untuk dinisbahkan sesuatu dari tasawur itu, ya, fima huwa fi maudhi'ihi, yang mana dia dalam kondisinya, dalam posisinya itu mengarah ila al khata' wal waham, kepada kekeliruan dan waham, ya. Jangan sampai tasawurnya itu didorong kepada kekeliruan dan malah orang bingung, ya. Bal kullu dzalika shawabun mustaqimun, tapi sebaliknya semua itu dianggap benar dan lurus, ya. Ini Al-Farabi artinya di sini tuh memberi ruang kebenaran bagi siapa saja. Menarik di sini, ya. Sampai orang yang teologinya mungkin bagi kita nggak tepat, bagi Al-Farabi biarin aja. Mungkin kadar kemampuannya semacam itu, ya. Jadi ini teks yang barusan kita bahas ini salah satu unsur apa ya? Pluralis, ya, inklusif. Pandangan inklusif Al-Farabi dalam hal ketuhanan, ya. Biarkan orang memahami tentang Tuhan sesuai dengan pemahamannya. Kalau kita paksakan dia melampaui apa yang bisa dia konsepsikan, maka dia malah berbahaya bagi dia. Bisa tambah tersesat, bisa tambah malah bodoh dia, nggak tahu apa-apa. Semacam itu. Jadi biarin aja. Makanya sebenarnya kayak kalau nggak ada hadis itu, pernyataan bahwa orang Badui ditanya oleh Rasulullah tentang Tuhan, kemudian dia ngomong nunjukin ke atas, ya kan? Biasanya kita gitu kan, nunjuk tergantung yang di atas, nah gitu kan? Emangnya Tuhan di atas? Kalau di atas berarti menempati ruang dong. Kalau kita mau ngomong filosofis nih, Tuhan di atas, ya kan? Berarti Tuhan menempati tempat. Kalau Tuhan menempati tempat, ini kalau kita ini loh pakai filosofi ya, menempati tempat berarti Tuhan terbatas dong. Kalau Tuhan terbatas berarti Tuhan tidak maha dong. Masa kemudian kita kafirin dia? Tapi Nabi Muhammad enggak itu. Ketika dia mau, oh berarti dia percaya kepada Tuhan. Gitu. Dimaafkan oleh Rasulullah. Artinya dilakukan oleh Al-Farabi ini ya yang sesuai dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak ngeblame orang, tidak menyalahkan orang meskipun pandangannya tentang Tuhan mungkin ya masih kurang memuaskan lah. Tapi minimal itu memuaskan bagi dia. Dan itu cukup, ya. Oke. Faturukul barohin al-hakikiyah, ya. Metode demonstrasi yang benar man sya'uha min indil falasifah. Sumber kemunculannya itu dari para filsuf. Alladzina muqaddimuhum hadanil hakimain. Yang mana pionir mereka semua adalah dua filsuf. Akni Aflatun wa Aristoteles, yaitu Plato dan Aristoteles tadi. Tadi kan sudah ngomong burhaniyat. Nah, jalan burhani itu adalah jalan para filsuf. Tadi kan ada syar'i, siasi, kemudian burhani. Ya, burhani, siasi, sama syar'i. Syar'i para nabi, ya kan? Saya jelaskan tadi. Kemudian siasi. Nah ini burhani itu sumbernya adalah dari para filsuf. Dan para filsuf punya pandangan burhani itu menurut Al-Farabi karena mereka diawali oleh mendapat inspirasi dari Plato dan Aristoteles. Agak lebay sebenarnya ya. Apakah filsuf mulainya dari dua itu? Sebenarnya kan enggak juga, ya kan? Tapi menurut Al-Farabi ini paling tidak filsuf yang memang terkenal sebagai filsuf ya dua orang ini ya. Wa amma tariqul barahini
al-muqna'ati wal mustaqimati al-ajibatin naf'i, ya. Adapun metode demonstrasi al-muqni'ah yang meyakinkan, al-mustaqimah yang lurus, al-ajibah an-naf'i yang yang ajaib, ya, yang luar biasa dan yang bermanfaat itu, ya. Famang syauha, sumbernya adalah min ing di ashabis syara'i, dari para sahibus syariah. Dalam hal ini adalah para nabi, ya, orang-orang yang menjadi pionir-pionir dalam syariat, ya. Ashabi syara'i ini maksudnya para nabi, ya. Alladzina awadu bil ibda'il wahyi wal ilhamat, yang mana mereka menggantikan argumentasi tadi, ya, bil ibda'il wahyi wal ilhamat, dengan kreasi wahyu dan ilham. Jadi di burhani tadi para filsuf, ya, menggunakan akalnya yang lurus, sementara ini pandangan agama itu dimunculkan oleh para nabi, dan itu para nabi bisa mencapai pandangan-pandangan yang lurus, dan syar'i itu asalnya dari wahyu dan ilham. Wa man kana hada sabiluhu, dan orang yang jalannya seperti ini, wa mahalluhu, posisinya seperti itu, min idhahil hujaji, dalam menjelaskan argumentasinya, wa iqamatil barohin, dan dalam hal mendirikan argumentasi demonstratif, ya, ala wahdaniyati soni'il haqqi, mengenai keesaan Tuhan, ya. Wa kanat aqawiluhu fi kaifiyatil ibda'i, dan pernyataannya terkait dengan cara untuk mencipta, wa talkhisi maknahu, dan ringkasan makna dari pernyataannya itu, bi aqawili hadainil hakimaini, dengan pernyataan-pernyataan dua filsuf tadi, Plato dan Aristoteles, famustangkarun, maka mustahil lah gampangnya, diingkari, ya, ayudonna, untuk disangka, bihima, pada Plato dan Aristoteles, fasadan ya'tari ma ya'taki danihi, adanya kerusakan yang menelanjangi keyakinan Plato dan Aristoteles. Wa anna ra'yaihima, bahwa pendapat Plato dan Aristoteles, madhulani, itu masuk fima yaslukanihi, pada apa yang dijalaninya. Ini pernyataan ini kembali kepada Plato dan Aristoteles, ya. Ini ringkasan dari apa yang dijelaskan kemarin-kemarin. Jika Plato dan Aristoteles itu pendapatnya semacam tadi, ya, dan pendapatnya itu mengarah kepada keesaan Tuhan, ya, maka tidak tepat untuk diasumsikan bahwa pendapatnya itu rusak, pendapatnya itu buruk. Ini terkait dengan orang yang menganggap Plato, utamanya Aristoteles, itu tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Plato dan Aristoteles itu pendapatnya seperti tadi, ya dia berarti orang yang mukmin dong, semacam itu, yang ingin dikatakan semacam itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Monggo. Mau tanya, Pak. Monggo. Minta pendapat, keberuntungan itu ada di posisi mana, Pak? Yang ini? Keberuntungan, ya. Maksudnya ada seorang yang tiba-tiba menemukan sekunduk emas, gitu. Iya, misal gitu, ya. Itu kan sebuah keberuntungan. Bahwa keberuntungan itu mungkin nggak, Mas? Apa? Kita beruntung itu mungkin nggak? Mungkin. Ya berarti masih dalam lingkupannya.
dalam tadi upaya ini nanti apa namanya, ada unsur-unsur yang ya tadi keberuntungan atau ketidakberuntungan, ya kan? Tapi keberuntungan dan tidak keberuntungan itu hal-hal yang mungkin juga, ya. Artinya masih dalam lingkup inayatul kuliah, gitu. Karena faktor-faktornya kan banyak, ya kan? Saya seperti tadi, Mas Dhani sudah kuliah rajinnya luar biasa, ya kan? Demonya udah dikurangi misalnya, karena pandemi aja, ya kan? Skripsi, tapi kemudian bisa jadi ada hal yang tidak beruntungnya adalah ada dosen yang tidak suka barangkali, kemudian jadi dipersulit, ya kan? Contoh misalnya gini, itu yang contoh misalnya tidak beruntung ya. Contohnya Hasan Hanafi itu. Hasan Hanafi itu waktu S1-nya ya, dia adalah mahasiswa imtiaz, mahasiswa yang istimewa, ya kelas istimewa, anak pinter lah. Anak pinter, seharusnya kan jurusannya jelas semua itu ya. Dia cita-citanya mau ke Sorbonne setelah S1 di Cairo University. Kenapa? Karena Cairo University dengan Sorbonne itu memang ada hubungan yang kuat, terutama jurusan filsafatnya. Tapi ada itu Mas, hal yang tadi, ketidakberuntungannya apa? Tiba-tiba dia itu sangat egaliter. Dia tidak ada hal yang tidak nyaman terkait dengan ketentuan kampus, dan dia nulis kepada dekan, tapi itu ila al-fadil gitu, kepada saudara yang terhormat, disebut namanya. Ya di Mesir saat itu, di zaman dia itu tuh dianggap alil adab, tidak sopan itu. Jadi dia di ini Mas, di apa namanya, diadili akhirnya. Di apa namanya? Di sidang, ya kan? Emangnya dekan kamu ini saudara kamu gitu. Dia jawabnya secara ini juga. Ya, maklum lah, masih mahasiswa itu kan kadang kan idealis banget. Ya emang kita semua adalah saudara-saudara. Kita semua orang beriman, semua saudara. Oke. Jadi tapi akhirnya dia ini jadinya kayak diskors gitu. Dianggapnya kurang satu itu. Kemudian yang kedua, tiba-tiba hubungan antara Mesir dan Prancis itu hubungan diplomatiknya putus karena ada itu nasionalisasi terusan Suez. Jadi Hanafi akhirnya, padahal dia secara nilai apanya bagus semua, gara-gara dua hal. Satu tadi ya, dia dianggap alil adab, tidak sopan. Kemudian yang kedua, karena hubungan diplomatik antara Mesir dan Prancis itu buruk, dia nggak dapat beasiswa. Dia ke Sorbonne, terjun bebas istilahnya. Dia ke sono pakai modal sendiri Mas, nggak punya duit. Kemudian malam pertama itu dia tidurnya di halte bis. Jadi ceritanya gitu, dia tidur di halte bis bersama para gembel saya itu. Kasihan lah dia. Dia selama 2 tahun itu makan sehari cuma sekali Mas. Akhirnya dia kena penyakit lah, pokoknya kena penyakit itu. Itu tadi. Padahal anak pintar, sempat disappointed tadi Mas. Tapi hal yang mengecewakan dan ketidakberuntungan tadi kan. Tapi mungkin orang nggak beruntung tiba-tiba. Masih dalam kemungkinan kan Mas? Ada kemungkinan. Artinya masih bahwa orang sedetail, sesempurna upaya kita, itu ada hal-hal yang kadang di luar kemampuan kita. Itu. Karena faktornya banyak. Nah itu tadi. Dan itu tuh masih dalam lingkup juga Mas. Dalam lingkup tadi inayatullah juga. Kita semua tahu bahwa ya faktornya tidak diri sendiri semua. Ya tadi kan ada hal-hal yang lain. Misalnya gini, apakah seorang anak yang lahir dari keluarga mapan itu pasti sukses Mas? Pasti sukses? Belum tentu kan. Rafathar misalnya. Apakah dia pasti sukses Mas? Pasti.
pasti kan. Belum tentu mas, belum tentu. Ya kalau dia kemudian dia nggak ngerasain misalnya gitu. Misalnya kita nggak tahu ya. Ya semoga sukses. Gembi misalnya gitu kan. Itu kan anak-anak sultan gitu kan. Mungkin saja misalnya dia generasi kedua kemudian menghambur-hamburkan duitnya orang tuanya mungkin aja kan. Jadi belangsak. Ada mas kayak gitu. Artinya dan itu mungkin mas, ya kan? Semapan-mapannya tadi Rafathar, dia masih tetap punya dua kemungkinan mas. Dia mungkin sesukses bahkan melampaui bapaknya, atau dia mungkin belangsak. Masih ada kemungkinan itu mas. Jadi masih tetap fi ainaya al-kulliyah mas. Gitu. Ya kan? Benar kan? Padahal dia udah beruntung tuh. Ya kan? Dia tetap beruntung. Masih menurut hemat saya sih masih dalam fil inayah. Posisinya di mana ya? Ya tadi ini semua di atas ini semua mas inayah ilahiyah. Bantuan dari Allah itu. Bukan. Ya perhatian Tuhan, takdir. Ini semua ini kodok dan kodar kan? Dan kodar dulu semuanya kodar. Bahasa Indonesia gamanya takdir. Gitu. Takdir itu Tuhan urusannya. Tapi pengertiannya adalah semacam ini. Adalah hal yang lain. Faktor-faktornya banyak. Semacam itulah. Kurang lebih. Cukup ya? Udah waktunya udah habis. Terima kasih atas pertanyaan, perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.